Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Alwan dari Program Studi Pendidikan Agama Islam semester 4. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab soal ujian tengah semester mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam yang diampu oleh Bapak Dr. Iqbal Amar Muzaki MPD. Kita langsung masuk ke soal yang pertama, yaitu jelaskan bagaimana pengertian filsafat pendidikan Islam dapat mempengaruhi praktik pendidikan di madrasah dan juga pesantren. Berikan contoh konkret dari pengalaman Anda atau observasi di lapangan. Filsafat pendidikan Islam itu merupakan cara berpikir yang mendalam tentang pendidikan yang berlandaskan pada Al-Quran, hadis maupun pemikiran ulama. Mengutip dari Syed Muhammad Naqi Al-Atas, pendidikan tidak hanya sekadar transfer ilmu, tetapi juga proses pembentukan adab dan juga kepribadian manusia secara utuh. Dari sini kita melihat bahwa pendidikan Islam tidak hanya fokus pada aspek intelektual, tetapi juga spiritual dan juga moral. Hal ini tentunya sangat berpengaruh dalam praktik pendidikan di madrasah dan juga pesantren, di mana tujuan pendidikan diarahkan untuk membentuk manusia yang beriman, berilmu, dan juga berakhlak. Nah, hal ini itu sejalan dengan pemikiran Al-Ghazali yang menekankan bahwa pendidikan bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah serta untuk membentuk akhlak yang baik, di mana dalam praktiknya hal ini terlihat dari pembiasaan berdoa sebelum mengajar maupun pembinaan adab serta peran guru yang dijadikan sebagai teladan atau uswatun hasanah. Di soal berikutnya kita masuk ke perbandingan, di mana bandingkan kedudukan filsafat Islam, filsafat pendidikan Islam dan juga filsafat pendidikan Barat, di mana apa saja kelebihan dan juga kekurangannya masing-masing di dalam konteks pendidikan Indonesia. Nah, jika kita bandingkan dengan filsafat pendidikan Barat, filsafat Islam ini tentunya memiliki perbedaan mendasar, di mana filsafat pendidikan Islam itu bersumber dari wahyu, sedangkan filsafat Barat lebih menekankan pada rahasia dan juga pengalaman. Mengutip dari John Dewey, di mana pendidikan merupakan proses rekonstruksi pengalaman, di mana hal ini menunjukkan bahwa pendidikan Barat lebih bersifat pragmatis, dan kelebihannya di pendidikan Islam tentunya terletak pada pembentukan akhlak dan juga nilai moral, sedangkan kelemahan yang sering muncul yang di kasus ini tuh paling kurangnya inovasi dalam pendidikan maupun keterbukaan pengembangan sains itu. Sebaliknya, di dalam pendidikan Barat itu unggul dalam metode dan juga teknologi, namun cenderung lemah dalam aspek spiritual. Oleh karena itu, dalam konteks Indonesia, keduanya memiliki pendekatan yang sebaiknya itu diintegrasikan. Nah, kita masuk ke nomor 3, yaitu jelaskan kerangka kerja yang menggambarkan ruang lingkup filsafat pendidikan Islam, sertakan elemen-elemen yang penting yang harus dipertimbangkan dalam mengembangkan pengembangan kurikulum pendidikan Islam. Nah, di dalam filsafat pendidikan Islam terdapat 3 kerangka utama, yaitu ontologi, epistemologi, dan juga aksiologi. Nah, ontologi membahas hakikat manusia, di mana manusia itu dipandang sebagai makhluk yang memiliki potensi jasmani dan juga rohani. Nah, epistemologi membahas sumber ilmu yang dalam Islam itu tidak hanya berasal dari akal, tetapi juga wahyu. Sedangkan aksiologi membahas nilai dan juga tujuan ilmu, yaitu untuk kebaikan dan juga kemaslahatan. Dan di sini tuh mengutip dari Rama Yulis, kurikulum pendidikan Islam harus mampu mengintegrasikan antara ilmu agama dan juga ilmu umum. Oleh karena itu, dalam pengembangan kurikulum perlu diperhatikan adanya tujuan pendidikan, baik materi, metode, peran guru, serta evaluasi yang menyeluruh. Dan kita langsung masuk ke soalan keempat. Di sini tuh dikatakan dalam konteks ontologi pendidikan Islam, bagaimana Anda itu dapat menerapkan prinsip-prinsip filsafat pendidikan Islam untuk mengatasi tantangan dan juga yang dihadapi oleh lembaga pendidikan Islam saat ini. Untuk hal ini tuh di dalam konteks ontologi pendidikan Islam tentunya kita tuh harus mampu melihat manusia sebagai makhluk yang utuh, di mana jika kita mengutip dari Al-Ghazali, manusia itu memiliki potensi yang harus diarahkan melalui pendidikan. Tentunya saat ini tantangan pendidikan Islam meliputi perkembangan teknologi, degradasi moral, dan juga dikotomi ilmu. Oleh karena itu, pendidikan itu harus mampu gitu untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan perkembangan zaman. Nah, teknologi itu harus dimanfaatkan secara bijak, dan juga pendidikan harus tetap menekankan pembinaan akhlak serta keseimbangan antara ilmu agama dan juga ilmu umum. Dan berikutnya, jelaskan urgensi epistemologi pendidikan Islam.
bagaimana hal ini dapat berkontribusi pada pembentukan masyarakat yang lebih baik. Nah, di sini tuh bisa dikatakan urgensi epistemologi. Epistemologi di sini tuh jatuhnya epistemologi pendidikan Islam, yang dimana ia tuh menjadi sangat penting karena menentukan bagaimana ilmu itu diperoleh dan juga digunakan di dalam Islam. Nah, ilmu itu bersumber dari Allah dan harus digunakan untuk kebaikan. Jika kita mengutip dari Ismail Raji Al-Faruqi, di mana ilmu harus dikembangkan berdasarkan nilai tauhid agar tidak kehilangan arah. Nah, dengan epistemologi yang benar akan terbentuk individu yang tidak hanya cerdas tapi juga memiliki tanggung jawab moral, sehingga mampu berkontribusi dalam membentuk masyarakat yang lebih baik. Dan soalan yang keenam, tinjauan aksiologi. Nah, pendidikan Islam yang ada saat ini, apa saja pendekatan yang paling efektif dalam meningkatkan kualitas pendidikan Islam dan juga mengapa? Aksiologi di sini tuh mengarah pada pendidikan Islam menekankan bahwa ilmu itu harus memiliki nilai dan juga manfaat. Mengutip dari Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin, ilmu yang tidak membawa kebaikan tidak memiliki nilai yang hakiki. Nah, untuk meningkatkan kualitas pendidikan Islam diperlukan beberapa pendekatan seperti pendekatan integratif, keteladanan, pembiasaan, dan juga kontekstual. Dan mengutip dari Abu Dinata, pendidikan Islam itu harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar. Berikutnya kita masuk ke soalan ke-7, di mana jelaskan rancangan program pendidikan yang akan Anda buat yang mengintegrasikan hakikat manusia dan juga hakikat pendidikan dalam konteks pendidikan Islam, dan apa saja komponen utama yang harus ada dalam program tersebut. Nah, dalam merancang program pendidikan penting untuk memahami hakikat manusia, di mana mengutip dari Al-Ghazali, manusia itu memiliki potensi yang harus dikembangkan secara seimbang. Program yang dapat dirancang adalah program pendidikan yang integratif yang bertujuan membentuk insan kamil, yaitu manusia yang seimbang antara iman, ilmu, dan juga akhlak. Nah, komponen utamanya itu meliputi tujuan pendidikan, kurikulum integratif, dan juga metode pembelajaran, di mana peran guru, lingkungan pendidik, serta evaluasi yang menyeluruh itu sangat penting. Dan di soalan terakhir, dalam konteks demokratisasi pendidikan, bagaimana kita itu melihat peran filsafat pendidikan Islam dalam menciptakan sistem pendidikan yang inklusif dan juga adil? Berikan contoh implementasi yang relevan. Di dalam konteks demokratisasi pendidikan, filsafat pendidikan ilmu Islam itu memiliki peran yang penting dalam menciptakan sistem yang inklusif dan juga adil. Mengutip dari Abu Dinata, pendidikan Islam itu bersifat universal dan juga terbuka bagi semua. Selain itu, konsep pendidikan yang membebaskan juga sejalan dengan pemikiran Paulo Freire yang menekankan pentingnya partisipasi aktif peserta didik. Contoh pengimplementasiannya bisa dikatakan pemberian beasiswa, pembelajaran partisipatif, serta lingkungan pendidikan yang tidak diskriminatif. Dan sebagai penutup, dengan ini saya sudahi. Filsafat pendidikan Islam memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk sistem pendidikan yang tidak hanya mencerdaskan tetapi juga membentuk karakter moral dan juga keimanan peserta didik. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.